Di atas 3 jumlahnya. Tapi kalau 1 bahasa Arabnya malak. Di sini ada penyebutan tentang 3 golongan tidak akan didekati oleh malaikat. Maksudnya ada makhluk Allah yang bernama malaikat dan ini rukun iman kita yang kedua. Ini hukumnya wajib kita imani. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimani juga adanya malaikat. Dan cara kita mendahulukan ya keimanan ini tentunya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan tapi kan malaikat tidak kelihatan Ustaz. Tidak semuanya yang kita imani keberadaannya atau kita yakin keberadaannya itu nampak oleh mata manusia. Sebagai contoh, bukankah kita setiap hari merasakan rasa lapar, rasa haus, mengantuk, rasa suka, rasa benci misalnya? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu melihat wujudnya? Tentu saja tidak. Tapi kita bisa rasakan dan kita yakin itu ada. Berarti memang tidak ada hubungannya antara mengimani sesuatu yang gaib dengan nampak dengan mata. Sebab memang orang-orang kafir Quraisy dan banyak orang-orang kafir di muka bumi ini, mereka menolak beriman kepada Allah karena bagi mereka tidak nampak dengan matanya. Mereka juga tidak beriman pada malaikat karena tidak nampak dengan matanya. Padahal terlalu banyak fakta-fakta dan data di lapangan yang memang tidak nampak dengan mata sebagaimana tadi sudah kami berikan contohnya. Rasa-rasa yang kita rasakan setiap hari, lapar, haus, capek, sedih, suka, benci, semua itu kita bisa rasakan dan kita yakin ada. Kita bisa rasakan, namun kita tidak nampak atau tidak melihat dengan mata kita. Oleh karena itu jangan terpengaruh dengan isu-isu mereka, tapi tetap kita dahulukan keimanan kita. Dan iman kepada gaib adalah kewajiban setiap muslim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan terlalu banyak ayat yang bicara tentang masalah ini tentunya. Pertanyaan sederhana selanjutnya, lalu bagaimana saya bisa tahu keberadaan malaikat? Cukup banyak riwayat yang pernah juga kami sampaikan di kajian kita ini, saya ingatkan kembali. Di antaranya hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang akan tidur di malam hari, maka ada pendampingnya dari syaitan, qarin, pendamping dari syaitan. Syaitan juga tidak nampak, tapi kita yakin ada keberadaannya karena dia selalu membisikkan hal yang buruk. Qarin, pendamping dari syaitan, akan membisikkan kepadanya, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu syaitan itu mengingatkan kepada dia dosa-dosanya pada hari itu, supaya dia menjadikan program besok diulangi lagi. Misalnya diingatkan dia tadi manipulasi data, bagaimana dia berhasil mengganggu temannya, bagaimana dia bangga dengan menggibah dan memfitnah mereka, atau mencuri hartanya, atau menyakitinya dan seterusnya. Atau dia berzina, ini semua dibuat oleh syaitan, dia bangga dengan itu. Supaya dia mau mengulanginya, syaitan mengingatkan dia sebelum tidur. Dan pendampingnya dari malaikat akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Lalu malaikat coba mengingatkan kepada dia amal-amal baiknya. Kayak dia sholat berjamaah, majelis ilmu. Jadi siapa di antara kita yang pada saat mau tidur nanti malam, kemudian dia terbayang ada pelanggaran yang dilakukan, itu dari syaitan. Segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa di antara kita pada saat mau tidur, dia kebayang perbuatan-perbuatan amal baiknya, dia ikut ta'lim subuh ini misalnya, dia tadi hari itu full, dia jaga sholat 5 waktu, misal tadi dia sempat bakti sama orang tuanya, dia hadir dalam majelis ilmu, dia sempat zikir pagi petang dan seterusnya, maka itu berarti dari malaikat. Seperti itu kita mengimaninya. Begitu juga dalam hadis yang lain, bila seseorang terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Bukankah Anda bisa rasakan setiap hari, setiap kali kita terbangun malam ya, ada saja bisikan untuk sholat malam, tapi nanti pendamping dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Keduanya ini selalu bersaing, satu membisikkan kebaikan malaikat, satu membisikkan keburukan syaitan. Dan ini berlaku pada setiap kegiatan kita. Contoh, Anda dengarkan azan, maka bisikan malaikat sholatlah. Tadi misalnya Anda mau sholat subuh, Anda dengar azan, oh sudah waktunya sholat. Hati kita tergerak untuk itu bisikan dari malaikat. Tapi kalau ada bisikan mengatakan sudahlah, sholat di rumah saja misalnya, atau kita mau menundahnya, maka itu berarti dari syaitan. Ya, itu dari syaitan. Maka selalu begitu, lihat orang miskin, bantulah dari malaikat. Udahlah, nggak usah bantu, itu pura-pura, syaitan. Begitu seterusnya. Ya, mau baca Quran, malaikat bisikan, bacalah Quran, ada pahalanya begini. Syaitan membisikkan, udahlah nggak usah nanti aja, dan seterusnya. Maka seperti itu kita mengetahui keberadaan dua makhluk ini yang tidak nampak dengan mata kita dan kita wajib imani.
Nanti pertama kali Bapak Ibu sekalian kita nampak fisiknya malaikat, itu pada saat kita meninggal dunia. Setiap orang di antara kita pasti akan melihat malaikat maut yang akan mencabut ruhnya nanti. Itu banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang masalah itu. Dan ini sudah kita imani tentunya, bahwasanya semua orang akan meninggal dunia dan akan dicabut ruhnya oleh malaikat. Begitu juga pada saat dimasukkan ke kuburan, kita akan menemui mungkar dan nakir, malaikat yang lain yang akan menanyakan pertanyaan. Begitu juga nanti pada saat kebangkitan di mahsyar, di hari kiamat, kita akan melihat malaikat, pintu-pintu langit akan dibuka. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun datang menghakimi hamba-hambanya. Walaupun di mahsyar nanti, di hari kebangkitan, Allah kata Nabi SAW masih terlihat dalam bentuk seperti bulan purnama, cahaya yang terang. Belum bisa melihat Allah secara zat yang mulia. Karena memang melihat Allah secara zat yang mulia tidak akan terjadi kecuali di surga nanti, dan itu merupakan nikmat terbesar bagi ahli surga. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk ahli surga firdausnya. Allahumma amin. Saya teman-teman sekalian, intinya apa yang kita ingin sampaikan adalah beriman tentang keberadaan malaikat tersebut. Ya, dan kita juga harus tahu bahwasanya keberadaan mereka itu tidak berpisah dengan kita. Ada malaikat yang tidak berpisah. Seperti malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Dan malaikat hafazah. Tadi pernah dijelaskan oleh Al-Mundhiri, yang dimaksud di sini oleh kata beliau adalah malaikat rahmat, malaikat yang turun khusus membagi rezeki, ya, membagi rezeki. Malaikat-malaikat yang mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini, kayak pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia. Ini semua malaikat tidak akan mendekat pada golongan-golongan tadi yang kita sebutkan. Dan kata beliau tidak termasuk malaikat hafadzah. Siapa nih malaikat hafadzah? Malaikat, setiap manusia didampingi oleh 3 malaikat. Malaikat pencatat amal baik, amal buruk, dan 1 malaikat penjaga. Nah, malaikat penjaga ini Bapak Ibu sekalian tidak akan berpisah dengan kita. Sebagai contoh, pernah nggak Anda rasakan atau dapat kejadian di depan kita ada lubang, tiba-tiba kita nggak jadi jatuh? Lihat, ya. Atau ada sesuatu benda yang terlempar, kita bisa selamat misalnya. Maka itu penjagaan dari malaikat hafadzah. Ya, dia tidak akan membiarkan itu terjadi kecuali memang sudah takdirnya Allah. Kalau takdirkan dia tabrakan, ya sudah, malaikat itu akan berlepas dari situ. Tapi selama tidak, maka selamat. Makanya Anda bertahun-tahun hidup, kita kalau mau lihat teman-teman sekalian, tidak bisa dengan kasat mata ya. Dengan alat, di sekitar kita ini banyak sekali bakteri. Ya, banyak sekali virus. Kita setiap hari, setiap saat menghirup oksigen. Kita tidak tahu mana yang ada bakterinya, mana yang tidak.